Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa un'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا بالكتاب وفقهنا في الدين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang walimatul urus, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur adalah merupakan hal yang wajib ada di dalam diri setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah kumpulkan kita dengan rahmatnya dan karunia-Nya, dan juga dengan izinnya kita bisa menyaksikan salah satu syariat yang agung dan sunnah yang sangat mulia yang dijalankan oleh umat muslim, dan kita semua menyaksikan dengan hati yang tulus, karena sungguh tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang pernikahan, kita sedang berbicara tentang sunnah yang sangat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "An-nikahu min sunnati." Sesungguhnya pernikahan itu adalah merupakan sunnahku. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Dan siapa yang berani-beraninya menentang dan benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa selamat nanti di yaumil qiyamah kecuali dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan pernikahan ini kita semua mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat pernikahan setelah Allah menjelaskan kepada kita tentang betapa hinanya manusia diciptakan oleh Allah min turabin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Di antara salah satu tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan kita dari tanah. Turabin, kalau kita sedang berjalan di tanah yang becek, kemudian kita injak dan kemudian menempel di baju kita, di sandal kita, dan itu mengotorinya, itulah tanah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Kemudian kita semua berkembang biak dan menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pernikahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi seorang suami dan juga bagi seorang istri. Karena tanpa pernikahan banyak sekali hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pernikahan adalah merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Bani Adam untuk menutup pintu perzinahan. Maka satu ketika Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Ad-Darimi dan juga Ibnu Majah dari jalan Anas ibnu Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memerintahkan untuk al-ba'ah, menikah. Wa yanha, dan Rasulullah SAW melarang kepada kita anit tabattul nahyan syadidan, untuk membujang dengan pelarangan yang begitu keras. Maka pernikahan di sini akan menutup segala pintu jalan perzinahan. Maka khususnya bagi Ananda Ikfi Abdillah Fathur Rabbani, Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat darimu mitsaqan ghalidhah, sebuah ucapan, sebuah janji yang begitu kuat dari seorang wanita yang dulunya menjadi bidadari kecil bagi ibunya, yang menjadi penghias bagi rumah bapaknya, kemudian diserahkan oleh bapaknya kepada engkau, bukan hanya sekedar engkau sakiti nantinya, tetapi lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kita dan mengatakan pernikahan sebagai wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, kami ambil dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang begitu kuat. Jangan pernah berharap seorang suami masuk ke dalam surga kalau istrinya tidak dia bawa ke dalam surga. Jangan pernah berharap seorang suami untuk menginjakkan kakinya mendapatkan rahmat Allah kalau dia tidak didik istrinya agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama salaf, Amr bin Qais al-Mula'i, beliau mengatakan tentang percekcokan nanti di yaumil qiyamah, innal mar'ata la tukhasim zawjiha yaumal qiyamati indallah. Nanti banyak seorang wanita di yaumil qiyamah akan menuntut suaminya nanti di yaumil qiyamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena wanita tersebut tidak diberikan makanan oleh suaminya? La. Apakah karena tidak diberikan rumah? La. Apakah tidak diberikan kendaraan? La, bukan. Apa yang dikatakan oleh wanita tersebut kepada istrinya dari tuntutan dia kepada Allah? Innahu kana la yu'addibuni. Dia suami saya ya Allah tidak pernah mengajarkan adab kepada saya. Tidak pernah suami saya mengajarkan akhlak Al-Quran kepada saya dan kepada keluarganya. Tidak pernah suami saya mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada saya. Dan sesungguhnya suami saya tidak pernah mengajarkan kepada saya tentang kebaikan. Walakin akan tetapi suami saya hanya sekedar memberikan bikhubzis suq, hanya memenuhi daripada kebutuhan rumah tangganya. Dia penuhi sandang, pangan, papan kepada istrinya, kepada anaknya, tapi tidak pernah diajarkan istri dan anaknya Al-Quran. Dan ini pertanggungjawaban yang besar nanti di yaumil qiyamah. Karena seorang suami terkadang sudah merasa cukup kalau sudah memberikan rumah, sudah memberikan kendaraan, sudah memberikan makan dan minum kepada istrinya. Padahal tanggung jawab besar seorang suami bukan hanya di sana. Tetapi tanggung jawab besar seorang suami adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kepada kita orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman kepada Allah, tutup telinganya. Allah mengatakan qu anfusakum, jaga diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Menjaga diri tidak cukup bagi seorang suami
dengan hanya beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah. Tetapi bagi suami, dia harus mengajarkan dan menjauhi keluarganya daripada api neraka jahanam. Karena sosok seorang laki-laki ad-dayus nanti di yaumil qiyamah yang tidak akan masuk ke dalam surga hanya lantaran mereka tidak memiliki sifat cemburu kepada istri dan keluarganya, mahramnya, ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang kepada seorang laki-laki kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Wahai Imam, saya memiliki seorang anak perempuan. Kepada siapakah saya menikahi anak saya?" Maka beliau mengatakan, "Nikahilah anakmu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang kaya. Bukan orang yang tinggi jabatannya, tinggi ilmunya, tinggi kedudukannya, bukan. Lah. Tetapi nikahilah dia dengan orang yang bertakwa." Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa pasti memuliakan seorang wanita. Apabila dia cinta kepada istrinya, dimuliakan istrinya. Apabila dia sedang benci kepada istrinya, tidak akan pernah dicaci maki istrinya. La yafruq mu'minun mu'minah. Tidak boleh, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah marfu'an dari jalan Sahih Muslim, tidak boleh seorang mukmin menghina, meremehkan seorang mukminah. Kata Nabi, apabila kamu melihat keburukan dari istrimu sedikit, masih banyak kebaikan yang lain. Allah sudah mengatakan, mungkin di awal pernikahan, Ikfi abdillah fatur rabbani, ini nama yang sangat indah. Mungkin di awal pernikahan engkau melihat istrimu adalah bidadari yang begitu mengagumkan. Tidak tampak darimu celah-celah yang ada pada diri Ayu sebagai istrimu. Dan kita merasakan semuanya. Tapi beriring waktu perjalanan, engkau melihat berbagai macam keburukan, perkataan yang kotor, muka yang tidak berseri. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsir. Ketika kamu melihat keburukan dari istrimu sedikit saja, kamu lihat, kata Allah, wa asa an takrahu syai'an. Kalau kamu benci dengan sesuatu dari istrimu, maka banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau melihat keburukan istri, jangan dilihat keburukannya, tapi yang dilihat betapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh seorang wanita yang rela dia mengabdi kepada kita, melepaskan tanggung jawab baktinya kepada orang tuanya, lalu diserahkan baktinya kepada suaminya. Maka jagalah istrimu, jagalah istri kita semua, karena sungguh istri adalah merupakan perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin tampak tidak bagus setelah begitu lama, tetapi perhiasan itu akan menjadi indah apabila kita menjaganya. Adapun yang kedua, pesan saya kepada Adinda Ayu, saya mengenal beliau dari masih kecil. Beliau adalah bidadari yang menghiasi hidup bapak dan ibunya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak wanita itu adalah sebagai permata di dalam rumah tangga. Sampai jika seorang orang tua, siapa yang memiliki jaratain, yaitu memiliki 2 anak perempuan, maka kemudian dia benar-benar mengajarkan kebaikan kepadanya, maka bagi dia adalah surga. Seorang ayah yang biasa memberikan hadiah kepada anak perempuannya, Allah berikan kebaikan yang besar kepada dia. Wahai Ayu, Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kepada engkau seorang laki-laki yang mungkin dalam pandanganmu pada hari ini adalah seorang laki-laki yang begitu gagah. Seorang laki-laki yang begitu bertanggung jawab, tutur katanya begitu bagus, ibadahnya terlihat olehmu begitu mengagumkan. Tetapi mungkin beriring waktu berjalan, seorang istri akan melihat suami tidak lagi seindah sebagaimana dia pertama kali bertemu. Maka ada seorang wanita yang mengucapkan, andai aku tidak menikah dengannya. Penyesalan yang begitu besar dari seorang wanita kepada seorang suami, padahal ini adalah merupakan keburukan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sidang
walimatul urus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uritu finnar. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melewati surga. Ittala'tu finnar, aku tiba di surga. Fara'aitu katsiru ahliha an-nisa. Aku banyak melihat penduduknya yang ada di dalam neraka adalah seorang wanita. Sampai Nabi SAW beliau bertanya kepada Jibril alaihi salam, kenapa banyak wanita masuk ke dalam neraka Jahannam? Apakah mereka kafir kepada Allah? Apakah mereka meninggalkan salat? Apakah mereka meninggalkan puasa? Meninggalkan kebaikan? La, tidak. Yakfurna asir. Mereka sudah kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Apa kata Nabi SAW ketika seorang wanita melihat kebaikan yang begitu besar dari suaminya, tiba-tiba melihat sedikit saja seorang istri dari suaminya keburukan? Aku tidak pernah melihat sedikit pun engkau berbuat baik menyenangkan hatiku, Bang. Celak sedikit suami membuat seorang istri mengungkit kembali perbuatan buruk yang sudah dia lakukan. Seorang wanita tuh gampang masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at ba'laha." Wanita itu kalau sudah 4, pertama, salat dia yang 5 waktu, tepat pada waktunya. Ibu-ibu jangan kebiasaan salat mengakhirkan waktu. Karena hisab pertama kita di yaumil qiyamah apa? Salat. Dan yang kedua, wa shamat syahraha, sebentar lagi kita ketemu Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan. Wa hafazat farjaha, seorang wanita menjaga kemaluan, menjaga harga dirinya, tidak mengumbar auratnya. Banyak wanita yang seharusnya dia menampilkan kecantikan di depan suaminya di rumahnya. Malah terkadang sekarang seorang suami suka bertanya kepada istrinya ketika istrinya tampil cantik dan berpakaian rapi, mau kemana ibu? Seharusnya bukan ketika hanya keluar rumah dia tampil indah, tetapi seharusnya seorang wanita menjaga diri dan kecantikannya di rumahnya untuk suaminya saja, bukan untuk yang lain. Kemudian seorang wanita yang keempat, wa ata'at ba'laha, dia taati itu suaminya. Qila laha, Allah mengatakan kepada dia, udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti min samaniyati abwab. Masuk kamu ke dalam surga dari pintu 8 surga yang kamu mau. Silahkan masuk ke dalam surga. Ini wanita, masuk surga gampang. Tapi kenapa banyak masuk neraka? Karena mereka kufur kepada kebaikan suaminya. Maka pesan saya yang terakhir dari Nabi SAW, beliau bersabda, seorang wanita yang terbaik di sisi Allah. Apakah seorang wanita yang cantik? Apakah seorang wanita yang memiliki tubuh yang begitu indah? Pakaian yang begitu indah, dipuji oleh banyak orang sebagaimana Miss Universe? Bukan. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairul mar'ati man idza nadharta ilaiha sarratka. Seorang wanita yang terbaik yang apabila kamu melihat tuh istri kamu, sarratka, menyenangkan hati. Ini menjadi bahan muhasabah bagi seorang istri. Bagaimana suami kita melihat kita? Apakah suami kita melihat kita dengan penuh keindahan dan juga kebaikan? Ataukah suami kita justru malah melihat kita dengan penuh kebencian? Seorang wanita terbaik apabila dilihat suami, dia akan menyenangkan hatinya. Dan yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Seorang wanita yang mulia di sisi Allah, diperintahkan oleh suaminya, dia taat. Dia taat. Lagi masak di dapur, ya, atau mungkin lagi nyuci atau lain sebagainya, suaminya memanggil, bahkan ketika dia sedang mengurus anak-anaknya. Karena ingat wahai para wanita, suami itu adalah bayi kecil. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, kalau kita tidak menjaganya, dia akan pergi begitu saja. Jangan kita mengatakan, kok kamu sekarang melihat orang lain lebih cantik. Bagaimana diri kita? Bermuhasabah diri adalah jauh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Diperintahkan oleh suami, dia taat terhadap kebaikan-kebaikan. Dan kemudian seorang wanita terbaik menjaga harta dan juga
kedudukan suaminya dan kehormatan suaminya. Wa idza ghibta anha hafadhatka fi nafsika wa malik. Dia menjaga harta suaminya, menjaga nama baik suaminya, dan dia tidak akan pernah mengeluarkan keburukan suaminya kepada orang di luar daripada rumahnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ringkas daripada nasihat saya pada hari ini bagi para suami, dan saya pun sebagai seorang suami, sebaik-baik seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian khairukum li ahli. Orang yang paling baik, orang yang paling lembut tutur katanya kepada istrinya dan kepada keluarganya. Itu sebaik-baik seorang suami. Jangan mentang-mentang suami kita sudah tampilannya tidak begitu menarik, kemudian ada wanita lain yang begitu menarik hati, kita lecehkan kedudukan seorang istri. Kita hina dia, kita jatuhkan harga dirinya, bahkan sampai ke keluarganya. Wal iyadu billah. Ini perkara yang sangat buruk. Maka kata Nabi, seorang suami adalah khairukum khairu li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Itu adalah seorang suami. Sedangkan seorang wanita, sebaik-baik seorang wanita adalah al-wadudul walud. Fa inni mukasiram bikumul anbiya'u yaumal qiyamah. Nikahilah seorang wanita yang penyayang, yang lembut sama keluarganya. Dan juga wanita yang banyak memiliki keturunan. Karena sesungguhnya aku nanti bangga di yaumil qiyamah memiliki jumlah umat yang begitu banyak di antara para nabi. Aku qauli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum.